Hari ini kita akan melihat ada satu pribadi lagi yang akan kita lihat di dalam Rut pasal 4 ini, saudara. Rut pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Pintu gerbang itu menggambarkan apa? Pintu gerbang pada zaman dahulu adalah tempat orang-orang memutuskan perkara. Tempat orang-orang memberikan penghukuman, pengadilan-pengadilan itu di pintu-pintu gerbang, saudara. Dan orang-orang terhormat yang ada di situ. Ya. Jadi pintu gerbang itu melambangkan tempat pengadilan juga. Dan saudara tahu ini juga gambaran yang indah bahwa Yesus kita itu juga diadili, disalibkan di luar pintu gerbang. Kalau saudara ke Israel, di luar pintu gerbang itu Bukit Golgota, Yesus disalibkan di sana, saudara. Penghukuman itu dijatuhkan buat Yesus kita. Ya. Nah, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan siapa? Boas itu. Jadi ada penebus yang lebih dekat. Nah, saudara, siapakah penebus itu? Nah, kita akan lihat, saudara. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia. Lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang. Ingat angka 10. Saudara akan dapat gambaran. 10 itu lambang dari apa, saudara? Kalau saudara ingat 10 itu gambaran apa? 10 itu gambaran daripada hukum Taurat. Ya, nanti saya kasih clue-nya sedikit, nanti kita akan lihat, saudara. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini semua." Maka duduklah mereka. Wah, Boas ini luar biasa, saudara. Dia bisa perintah itu tua-tua, bahkan dia punya rumpun keluarga, ya kan? Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi, yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan para tua-tua bangsa kita." Jadi dia tawarkan dulu sama penebus itu. Ya. Jadi saya melihat gini, saudara. Boas ini dia ikuti aturannya. Dia ikuti prosedurnya, dia ikuti prosesnya. Ya. Sekalipun dia tahu dia udah jatuh cinta sama Rut ini, tapi dia tidak mau melanggar prosesnya, saudara. Dia tahu ada prosesnya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghormati proses. Amin, saudara. Bukan soal sekedar hasilnya, tapi soal prosesnya bagaimana. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat menghargai. Makanya, saudara, kalau saudara lihat, kenapa Tuhan waktu ciptakan dunia ini, manusia ini, ya, tidak langsung manusia itu diciptakan tidak usah jatuh lagi dalam dosa. Pernahkah saudara berpikir, Tuhan kenapa ya Tuhan, kenapa manusia itu harus diizinkan Tuhan jatuh dalam dosa? Bahkan seperti Tuhan itu sengaja manusia jatuh dalam dosa. Kenapa mesti taruh itu pohon lagi? Jangan taruh itu pohon lah Tuhan, supaya manusia tidak ada kesempatan berbuat dosa, kan kita semua aman. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, hari ini saudara tidak alami sakit penyakit. Saudara tidak mengalami penuaan. Saudara tidak mungkin bekerja keras, banting tulang untuk bisa memperoleh sesuatu. Saudara, kenapa sepertinya Tuhan itu mengizinkan, bahkan sepertinya Tuhan sengaja taruh itu pohon di tengah-tengah taman. Kalau saudara jadi Tuhan, kalau Tuhan mencintai manusia, bukankah lebih aman tidak ada itu pohon itu? Betul ya saudara? Sehingga tidak ada yang namanya proses jatuh bangun saudara manusia. Tapi sekali lagi, Tuhan itu mencintai proses. Kalau manusia tidak pernah gagal, manusia tidak pernah jatuh, dia tidak tahu bahwa dia butuh seorang juru selamat. Amin, saudara. Kalau saudara tidak pernah ngalamin proses, saudara tidak pernah ngalamin situasi yang sulit dalam hidup saudara, saudara tidak pernah ngalamin keadaan yang mungkin buat saudara jadi terhimpit, mungkin kita berpikir kita tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Kalau semuanya saudara bilang, saya bisa kok lakukan dengan perbuatanku, dengan kemampuanku, kita tidak pernah akan berpikir bahwa anugerah Tuhan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya Tuhan kita itu sekalipun dia mencintai manusia begitu luar biasa, saya tahu bahwa hati Tuhan sedih waktu dia lihat manusia itu jatuh. Hati Tuhan sedih waktu dia lihat manusia itu harus bergumul dengan kematian.
Hati Tuhan sedih ketika dia harus lihat manusia itu mengalami sakit penyakit. Makanya saat waktu Lazarus meninggal, kenapa Yesus nangis? Yesus nangis bukan karena dia tidak bisa bangkitkan Lazarus. Yesus nangis karena dia sedih. Dia turut merasakan apa yang manusia rasakan akibat mereka jatuh di dalam dosa. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi Tuhan sangat menghargai yang namanya proses. Amin, saudara. Sebenarnya kita juga menghargai yang namanya proses dalam kehidupan ini. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang sulit, kalau engkau sedang mengalami nantikan janji Tuhan, kalau engkau sedang mengalami sepertinya Tuhan tidak ada, itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Lihatlah ini sebagai satu proses di mana engkau dengan imanmu engkau berkata, aku percaya Tuhan selalu ada buat aku. Amin, saudara. Ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau harapkan, ketika engkau melihat segala sesuatu tidak seperti apa yang kau inginkan, disitulah engkau belajar untuk melihat